dalam pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa metode atau cara yang ditempuh oleh para ulama. Ada yang mengenal Allah itu langsung kepada asma'nya. Ada yang mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya. Ada juga orang yang mengenal Allah itu langsung kepada zat. Ada tahapan-tahapan. Sama juga kita mengenal kepada Nabi Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ada yang mengenal Nabi Muhammad itu dari tarikhnya. Ada yang mengenal Nabi Muhammad itu dari sifat. Ada yang mengenal Nabi Muhammad itu dari asma'nya. Dan ada yang mengenal Nabi Muhammad itu dari zat. Jadi ada beragam cara orang mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengenal Rasulullah hari ini yang bisa kita lakukan adalah mengenal Nabi Muhammad dari segi riwayat, dari segi tarikhnya. Boleh jadi juga kita mengenal Rasulullah itu dari kalamnya, dari hadis-hadisnya. Ada lagi orang mengenal Rasulullah itu daripada sifat-sifat apa akhlak-akhlak Nabi Muhammad. Hari ini kita mengenal Nabi Muhammad itu dari asma. Nah ini jarang sekali. Ada metode cara yang jarang sekali ditempuh oleh kebanyakan orang adalah mengenal Nabi Muhammad daripada asma. Tentu kita mengenal Nabi Muhammad itu tidak sama seperti pengenalan kita dengan kedudukan para sahabat. Kalau kedudukan para sahabat itu boleh mengenal Rasulullah langsung kepada zat. Mereka jumpa dengan Rasulullah, mereka tengok Rasulullah, bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana Rasulullah duduk, bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah tertawa, bagaimana Rasulullah diam, bagaimana Rasulullah salat, bagaimana Rasulullah berperang, bagaimana semua boleh dilihat oleh para sahabat dengan zat. Hari ini kita tidak boleh lagi melihat Nabi secara zat. Jadi kita melihat Nabi dari mana? Melihat Nabi daripada sifat, melihat Nabi daripada riwayat, melihat Nabi daripada tarikh, melihat riwayat Nabi daripada sejarah. Nah, hari ini insya Allah kita akan melihat Nabi Muhammad daripada asma. Asma merupakan asma itu nama. Nama yang hasil daripada sifat. Orang kalau dia punya sifat, maka sifatnya itu boleh menjadi nama. Misalkan seumpama ada orang yang senang sekali membagi rezeki atau seorang yang dermawan, maka dia dipanggillah dengan nama dermawan. Ada orang yang suka sekali bersedekah, maka dipanggillah dia dengan ahli sedekah. Dibagi nama dengan namanya daripada sifat. Ada lagi orang yang diberi nama karena sifat. Misalnya orang diberi nama Mahmud agar orang memuliakan kepada orang yang bernama Mahmud, karena Mahmud itu adalah orang yang dimuliakan. Ada lagi orang yang bernama Nur agar bisa bercahaya. Ada lagi orang diberi nama Hamid agar dia selalu berzikir. Nama itu pun juga hasil daripada sifat. Nama Nabi Muhammad yang pertama adalah Muhammad. Saya nak berdiskusi kepada kawan-kawan semua di sini, agar kita sama-sama memahami sampai di mana pemahaman kita kepada nama ini. Karena nama ini sering sekali kita dengar, tapi seberapa jauh kita paham nama Muhammad.
Banyak orang sebut nama Muhammad. Dia sebut salawat sampai dengan 10.000 kali, 10.000 kali salawat. Dia sebut nama Muhammad. Tapi pertanyaannya, apakah dia tahu apa makna Muhammad yang sebenar-benarnya? Apakah dia tahu hakikat daripada nama Muhammad? Insya Allah saya nak diskusi, nak sharing, agar kita semua paham, mengerti nama Muhammad. Jadi jangan kita sebut nama Muhammad saja, tapi kita tak paham apa arti makna daripada hakikat Muhammad. Muhammad itu yang pertama kita bahas, kita bincangkan dulu daripada makna lugawinya, makna bahasa. Muhammad itu merupakan sigat mubalaghah. Kalau dalam ilmu tasrif, ilmu saraf itu ada sigat mubalaghah yang sangat bersangat. Muhammad terambil dari kata hamidah, orang yang terpuji, orang yang mulia. Muhammad adalah orang yang sangat teramat mulia, amat sangat agung. Itu dari bahasa. Kemudian lagi dari istilah. Istilah Muhammad ini merupakan simpulan, ikhtisar, kumpulan, kesimpulan, inti daripada semua nama-nama yang mengandung makna kebaikan. Jadi kalaupun ada 1 miliar, 1 milion kebaikan-kebaikan dengan macam-macam dia punya nama, cukup dengan nama satu Muhammad itu sudah istimal, mengandung, masuk dia semua kebaikan-kebaikan itu dengan nama Muhammad. Kalau ada orang yang kalau dia itu ibadahnya paling baik, akhlaknya kepada Allah paling baik, akhlaknya kepada Nabi, kepada aulia, kepada ulama paling baik, adabnya kepada manusia paling baik, adabnya kepada binatang paling baik, adabnya semua akhlaknya paling baik. Dia paling indah, paling elok, paling cantik. Semua itu punya nama. Kalau orang suka bersedekah, namanya Jawad. Orang suka bersedekah, orang suka memberi, namanya Wahhab. Orang yang senang memberikan petunjuk, Mahdi atau Muhdi. Kalaupun ada orang yang senang memuliakan orang, namanya Mukarram. Semua sifat-sifat yang mulia itu, kalau kita nak bagi nama setiap akhlak perbuatan itu banyak sekali. Tapi dari banyaknya semua akhlak-akhlak yang mulia itu, cukuplah satu saja mewakili semua daripada kemuliaan-kemuliaan, kebaikan-kebaikan itu dengan satu nama, maka cukuplah nama Muhammad yang merupakan kesimpulan, yang merupakan satu kumpulan dari semua kebaikan-kebaikan yang hadis daripada Nabi Muhammad SAW menyebutkan Muhammadun ismi fil ardi wa Ahmadun ismi fis sama. Ismi fil ardi Muhammadun wa fis sama Ahmad. Namaku di bumi dikenali dengan Muhammad. Namaku di langit dinamai dengan Ahmad. Jadi kalau orang di langit daripada malaikat, mereka kenal, yang dikenali mereka adalah nama Ahmad. Sedangkan yang dikenali penduduk bumi namanya Muhammad.
Hadis daripada Sayyidina Umar yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab. Hadisnya sangat panjang. Lama iqtarafa Adam al-khati'ah. Qala ya Rabbi ighfir li bizabdi bihaqqi Muhammadin. Qala ya Adam aina arafta Muhammadan wa lam akhluquh. Qala ya Rabbi lamma khalaqtani wa nafakhta ruhi biya arba'u ra'si wa ara wa nazartu maktuban ala qawmil arshi maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada satu hadis yang sangat elok daripada Nabi Adam ketika dia terusir daripada surga. Dia berdoa, ribuan tahun Nabi Adam bertaubat, belum juga diterima taubatnya. Sampai Nabi Adam berdoa, ya Allah, ampunilah dosa hamba dengan berkat nama Muhammad. Lalu Allah Ta'ala bertanya, hai Adam, min aina arafta Muhammad? Walam akhluquh, dari mana kamu tahu nama Muhammad? Aku belum lagi kan dia. Lalu Nabi Adam, ya Allah, manakala engkau, bila mana engkau menjadikan aku, kemudian ditiupkan roh padaku, maka aku lihat di sekeliling-keliling tiang-tiang, pondasi-pondasi, dinding-dinding daripada sekitaran kawasan surga ini, tak ada satu tulisan pun di dinding-dinding surga, di tiang-tiang, di pondasinya, dimanapun, melainkan ada bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kunci daripada surga itu hanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak ada kunci yang oleh Muhammad apa la ilallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayati, pada akhir hayatnya, dia. Jadi sebab dan Rasul itu tak mereka bawa kecuali Muhammad Rasulullah daripada berita diutusnya Nabi akhir zaman. Muhammad Rasulullah. Sehingga terheran dan takjublah Nabiullah Adam karena tak ada tulisan di dalam surga itu melainkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oleh karena itu kata Adam, ya Allah, araftu annaka lam tutib isman illa man ahbabta ilaih. Ya Allah, engkau tidak akan menyandingkan namamu melainkan dengan orang yang kau cintai. Siapa itu? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah di surga itu tertulis la ilaha illallah Adam safiyullah? Tak ada. Adakah tertulis Musa kalimullah? Tak ada. Adakah tertulis Isa ruhullah? Tak ada. Adakah Ibrahim khalilullah? Tak ada. Yang ada hanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita tak akan pernah sampai pada hakikat la ilaha illallah melainkan kita masuk dahulu daripada Muhammad Rasulullah. Masuk kita daripada jalannya Muhammad Rasulullah, maka sampailah kita pada la ilaha illallah. Disinilah kita harusnya bersyukur. Kalau kita nak tahu jalan hakikat tauhid, nak tahu hakikat jalan kebenaran, haruslah kita tempuh jalani daripada jalannya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ma khalaqtu li ajrik. Allah Ta'ala cakap, Allah dalam hadis qudsi. Allah katakan, jikalau tidak karena engkau ya Muhammad, maka aku tak ciptakan alam semesta. Karena cintaku kepadamu ya Muhammad, kuciptakan. Maka Nabi Adam pun diampuni dosanya dengan sebab berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nama orang ini hebat sekali. Nabi Adam pun bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam. Siapa nak meragukan kemuliaan Nabi Muhammad? Nabi Adam pun bertawassul. Nabi Musa, manakala bila mana dia diserang, dikejar oleh Firaun, sampailah pada tepi Laut Merah. Nabi Adam bermunajat, ya Allah, sekiranya ini Firaun mengejar kami, maka 600.000 Bani Israel akan mati. Allah Ta'ala perintahkan, wadrib bi'asakal hajar, wadrib bi'asakal hajar, pukulkan wahai Musa itu tongkat yang ada di tangan.
tangan kamu, pukulkan. Maka Nabi Musa pun memukulkan tongkat itu. Dia pukulkan tongkatnya ke laut. Apa yang terjadi? Tak ada apapun yang terjadi. Dia pukulkan lagi tongkatnya ke laut. Apakah laut terbelah? Tak, tidak. Laut tidak terbelah. 2 kali, 3 kali. Nabi Musa pukulkan tongkatnya ke laut. Tak terjadi apa-apa. Lalu Nabi Musa satu riwayat, ya Rabbi, bagaimana? Ini tongkat tuh kupukulkan tidak terjadi apa-apa. Jangankan terbelah lautnya, airnya pun tak terjadi apa-apa. Lalu Allah katakan, hai Musa, jangan kau langsung pukulkan tongkat itu. Bersalawatlah dulu dengan kekasihku, Habibuna Muhammad. Maka Nabi Musa mengucapkan, Allahumma salli ala Muhammad. Fajarat. Maka terbukalah satu kemukjizatan terjadi. Nabi Adam ada di riwayat Ibnu Katsir. Dia mau sentuh Hawa, kata Allah, jangan Adam kau sentuh itu wanita, perempuan. Engkau belum lagi bayar mahar. Bagaimana ya Allah maharnya? Bissalati ala Nabi, dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Apa yang dibawa Nabi Isa? Apa yang dibawa oleh Nabi Isa? Kabarnya mubasysyiran bi rasuli ya'ti, akan datang. Aku membawa kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang. Siapa dia punya nama? Ahmad. Nama Nabi Muhammad di dalam Injil dikenal dengan Ahmad. Di dalam Zabur namanya Ohid atau Ahid. Ini nama Nabi Muhammad banyak sekali. Kalau di langit dia nama punya Ahmad, di bumi namanya Muhammad. Ada riwayat mengatakan bahwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad ada 4 atau 5 orang yang bernama Muhammad. Sebab apa? Sebab mereka baca Taurat, mereka baca Zabur, bahwa akan datang seorang Nabi akhir zaman namanya Muhammad. Maka banyaklah orang-orang ahli kitab menamai anak mereka dengan nama Muhammad, berharap akan menjadi seorang nabi. Tapi Allah tak pilih. Allah pilih seorang rasul yang terbaik yang telah dipersiapkan, yang sudah dipersiapkan Allah. Maka Abdul Muttalib membawa sampai ke sisi tepi daripada Ka'bah. Lalu dia katakan, Ismaituhu Muhammadan. Beri nama dia Muhammad. Maka kata Nabi Muhammad, فَإِذَا سَمَّ وَالِدَهُ فَلَا مُحَمَّدًا فَلَا تَضْرِبُهُ وَلَا تُؤْذُهُ. Bila mana engkau beri nama anakmu dengan nama Muhammad, maka janganlah pukul dia dan janganlah sakiti dia, jangan sia-siakan. Hari ini banyak orang bagi nama anaknya dengan nama Muhammad, tapi dia tak paham, tak mengerti nama mulia yang melekat yang ada pada anak. Kita tak boleh pukul. Sebab apa? Sebab ada nama mulia pada. Kalau bagaimana kalau dia salah? Bagaimana? Boleh kita pukul kalau dalam mendidik. Tapi tak boleh untuk jangan menyakiti kepada dia. Kalau menyakiti berarti tidak mendidik. Jadi kata Nabi Muhammad, orang yang paling bagus namanya adalah Muhammad. Nanti kalau orang yang pertama kali masuk surga, nanti kalau di absensi, dikasihkan absen, dipanggil namanya, yang pertama kali masuk surga itu orang yang bernama Muhammad atau Ahmad atau Mustafa
yang memakai nama-namaku, kata Nabi Muhammad. Alhamdulillah yang punya nama Muhammad. Tapi kalaupun masuk neraka, nah, sama juga Muhammad. Masuk neraka walaupun namanya Muhammad, ya kalaupun dia salah, ya dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi jangan senang dulu orang nama Muhammad. Nah, masuk surga boleh lebih dahulu. Nah, tapi kalaupun dia salah masuk neraka pun lebih dahulu. Bukan karena huruf A, ya. Biasa kalau kita sekolah biasanya absensi huruf A itu selalu pertama kali dipanggil. Biasanya A, B, C, ya, A dulu. Nah, maka kalau menghafal yang namanya Ahmad paling takut, ya. Kalau Ahmad pertama kali suruh maju ke depan. Jadi kata Rasulullah yang punya nama Muhammad itu nanti syafaat, ada syafaat. Lalu pertanyaannya, bagaimana nama kita yang tak ada nama Muhammad? Apakah harus kita ganti nama kita semua menjadi Muhammad atau Ahmad? Nah, biar kita semua cepat masuk surga. Bukan seperti itu. Ada nama zahir, ada nama batin. Ada nama zahir, ada nama batin. Orang boleh namanya tidak ada nama Muhammad di dalam nama. Nah, seperti nama saya Miftahur Rahman. Tak perlulah saya harus paksakan Muhammad Miftahur Rahman. Tak mesti, tak harus. Nah, misalnya namanya, untung-untung kalau nasib baik kalau Muhammad Nazli. Nah, itu bagus. Karena masih boleh ditambah nama Muhammad. Nah, kalau nama saya sudah panjang, tambah nama Muhammad lagi. Nanti kita lupa sendiri dengan nama kita sendiri. Jadi tak perlu harus ditambahkan. Karena ada makna Muhammad Zahir, ada nama Muhammad Batin. Ada orang namanya tidak ada nama Muhammad, tapi dia mengerti dan tahu bagaimana memuhammadkan dirinya. Kalau kita tahu hakikat daripada kejadian kita itu adalah tak lepas daripada nurnya Al-Muhammadiyah, maka orang beresap zahir batinnya dengan menjadikan dirinya Muhammad. Bukan menjadikan diri kita seperti Nabi Muhammad, tidak. Atau mengaku diri kita sebagai seperti Nabi Muhammad, tidak. Bukan macam itu. Tapi kita seperti resapnya air pada kulit. Seperti bersatunya kulit dengan daging. Maka itulah jatuhnya Al-Quran. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa ma kana fihim. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Sekali-kali kami tidak akan mengazab mereka. Sementara ya Muhammad kau bersama mereka. Bagaimana kita nak pahami? Karena Nabi Muhammad sudah jauh dari kita. Sudah lebih dari 1400 tahun. Apakah kita masih bisa boleh bersama dengan Nabi Muhammad? Tidak lagi, karena Nabi Muhammad sudah jauh lama meninggalkan. Tetapi jadikanlah Muhammad itu selalu ada di dalam hidup. Muhammad ada di dalam hati. Jadikanlah engkau seakan-akan masuk mesra dengan Nabi Muhammad SAW dalam pandangan batin. Kita ini tak jauh-jauh dengan pendekatan unsur Al-Muhammadi di dalam tubuh kita. Siapa anak para? Kalau ada seorang anak yang tak mengakui orang tuanya, itu namanya anak durhaka. Anak tak tahu terima kasih. Sedangkan kita ini jelas sekali ada unsur Al-Muhammadi. Siapa yang tak mengakuinya, siapa yang mengingkarinya, kita durhaka kepada Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat batang tubuh kita. Kepala kita bulat, bundar, macam huruf mim.
Kita punya pundak macam huruf H. Kita punya perut, punya pinggul macam huruf mim. Dan kaki kita kalaupun ditekuk seperti macam huruf dal. Maka satu batang tubuh kita kalaupun kita terbaca dengan jelas, kepala, pundak, pinggul, dan kaki membentuk 4 huruf mim, ha, mim, dal, yang berarti Muhammad. Maka orang yang wafat meninggal dunia, dia bawa mim, ha, mim, dal dalam zahir dan batin. Maka orang muslim itu wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolatkan, wajib dikuburkan, agar terjaga daripada jasadnya memuliakan mim, ha, mim, dal. Bila mana dia amalnya sesuai dengan amalan mim, ha, mim, dal, maka dia tak akan disiksa dalam kubur. Dibangkitkan daripada padang mahsyar pun, selama dia dibangkitkan dalam bentuk manusia yang utuh, mim, ha, mim, dal, dia tak akan masuk neraka. Sebab Allah tak akan membakar, tak akan mensia-siakan, tidak akan menghinakan orang yang masih berbentuk wujudnya mim, ha, mim, dal. Jadi bagaimana orang yang masuk neraka? Mereka dihancurkan dulu. Mereka dibangkitkan dalam bentuk binatang, hewan. Ada yang berkepala tikus, ada yang berkepala kucing, ada yang berkepala ular, ada yang berbadan kerbau, ada yang seperti gajah, dan macam sebagainya. Maka itulah yang kemudian dimasukkan ke dalam api neraka. Inilah hakikat daripada mim, ha, mim, dal, di mana orang yang memahami salawat itu bukan sekedar baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tetapi harus memahami siapa itu Muhammad, bagaimana itu Muhammad. Luar biasa. Satu materi Muhammad ini boleh jadi kalau kita bicarakan 4-5 jam tidak akan selesai. Tapi ini awal agar kita mengenal dengan sebenar-benarnya pengenalan siapa itu Muhammad Rasulullah. Kalau Bapak Ibu tuan-tuan pernah dengar orang baca talqin mayit, pernah baca ya talqin mayit, pernah dengar orang baca talqin mayit, ataupun tak pernah dengar, ikut hadir tapi tak dengar, atau ikut hadir tapi tak pernah dengar, ada juga, atau dengar tapi tak paham. Di dalam talqin mayit itu ada satu kalimat, ada satu kalimah, ada satu pesan untuk si mayit dan juga orang yang mendengarkan. Wa idza qila lak man hadzal rajul alladzi bu'itsa fil alam qul bilisanin fasih huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada daripada orang talqin itu membacakan kepada si mayit dan juga pesan kepada orang yang masih hidup. Jika bila mana nanti kamu masuk ke alam barzakh, lalu ada seorang laki-laki yang ditanya, man hadzal rajul? Siapa laki-laki? Hadza itu di dalam ilmu nahwu merupakan dhamir, orang yang dekat. Maksudnya macam mana? Macam apa? Maksudnya nanti begitu mayat itu terbaring di alam barzakh, kemudian dia dihidupkan kembali, dikembalikan rohnya dan ditanyakan, siapa ini laki-laki? Berarti laki-laki itu apa? Qul, katakan dengan lisan yang fasih, ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya semua mayit akan ditanyakan dengan pertanyaan yang sama. Siapa ini laki-laki yang ada di hadapan? Maka orang yang kenal Nabi Muhammad, yang mengenali Nabi Muhammad semasa hidupnya, dia akan kenal. Hadza Habibi Muhammad, ini kasihku Muhammad.
Maknanya bahwa Nabi Muhammad menyambut setiap umat bila mana mereka masuk alam barzakh. Orang yang pertama kali menyambut dan bertanggung jawab kepada kita tiada yang lain kecuali Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang bertanggung jawab kepada kita. Ini orang yang menunggu menjemput kita. Bila mana kita ditanya siapa ini laki-laki, kita akan menyambut ini kasihku Muhammad. Kalau kita di dunia tak kenal dengan nama Muhammad, tak sering kita sebut nama Muhammad, macam mana kita sebut ini kasihku? Kita tidak akan boleh menyebut nama Muhammad di alam barzakh kalau tak dilatih oleh Allah, dikenali di masa waktu kita di dunia. Orang mukmin menyebut Muhammad, orang munafik menyebut nasitu, saya lupa, maka diazablah. Orang kufar menyebut ma'araf, aku tidak kenal, diazablah. Man nasiya salata alayya nasiya tariqat belajar. Itu hadisnya sahih. Orang yang lupa bersalawat kepada maka dia terlupa jalan menuju surga. Mafhum orang yang dilupakan bersalawat, orang yang dijauhkan dari surga, orang yang dijauhkan dari neraka. Bukan karena kita nak bersalawat, tapi karena Allah nak kita bersalawat. Bukan karena kita yang ingin bersalawat, tapi Allah yang menghendaki kita bersalawat dan kita sih. Orang yang tidak dikehendaki bersalawat berarti orang yang tak dikehendaki mendapatkan rahmat. Maka orang-orang nanti ada penjelasan di Uhud. Nanti saya jelaskan terkait dengan Muhammad apa maknanya. Maka Muhammad dalam pandangan zahir Muhammad yang kita kenal di Madinah dengan sejarah. Tapi itu sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Tapi apakah dengan wafat jasadnya, wafat juga di dalam hati kita? Tidak. Satu-satunya orang yang hidup 1400 tahun yang lalu dikenal sampai hari. Tak pernah dia punya media sosial, tapi paling banyak follower, paling banyak pengikutnya. Dia selalu hidup di dalam hati. Para pengikutnya hanya Habibun Allah.